corruption is the dark side of politics. Jadi emang korupsi sisi gelap dari politik. Sisi gelapnya korupsi itu. Nah, kan jadi wajar kalau ada yang asumsi macam-macam. Tapi kalau hukum itu kan semua soal bukti kan. Law is everything about evidence, ya kan? Jadi bukti. Sekarang Pak Yassin Limpo dipanggil. Ada buktinya nggak? KPK geledah, ada uang puluhan miliar, ada 12 pucuk senjata api. Ngompol. Hai guys, apa kabar? Kita ketemu lagi di Ngompol, ngobrol politik. itu dia, bersama dengan Ahmad Rafi dan Debbie Wage. Nah, kita kedatangan bintang tamu nih, Jen. Oh, ini bintang tamu Itu. paling top. Itu Anak dia. muda paling punya semangat dan berbakat. Dan ngurusin korupsinya 13 tahun dulu. Wah, ini bukan Gitu. kasus yang enteng-enteng. Bukan. Butuh nyali. Bukan. Ini dia, Mas Tama Satria L. Langkun. Iya, Satria kita bisa disebut. Oh iya, akhirnya harus disebut biar kelihatan Mas jagoan. Satria, itu Satria. penting. Halo Mas Tama, Halo Debbie, halo Mas Rafiq. apa kabar? Kabar baik dong. Gimana? Nih, banyak banget nih kasus korupsi nih. Iya sih. Apalagi menteri-menteri. Banyak banget emang ya, kadang-kadang tahun politik hal yang biasa-biasa jadi luar biasa kan. Karena jelang tahun politik mau pemilu tiba-tiba menteri banyak yang diperiksa, kasus-kasus besar tiba-tiba dia muncul gitu kan. Jadi kalau orang nilai oh ini politik kali ini enggak. Itu Enggak, adalah urusan penegakan hukum. Jadi kalau dia yang bilang, ini karena satu partai itu mendukung calon yang lain nih. Jadi semua menteri-menterinya dikasuskan tuh, benar nggak tuh? Iya, sebenarnya gini ya. Kalau ada yang bilang corruption is the dark side of politics. Jadi emang korupsi sisi gelap dari politik. Sisi gelapnya korupsi itu. Nah, kan jadi wajar kalau ada yang asumsi macam-macam. Tapi kalau hukum itu kan semua soal bukti kan. Law is everything about evidence, ya kan? Jadi bukti. Sekarang Pak Yassin Limpo dipanggil. Ada buktinya nggak? KPK geledah, ada uang puluhan miliar, ada 12 pucuk senjata api, ada mobil mewah yang dibawa, ya. Ada rekayasa penghilangan dokumen. Ada katanya, ada itu juga. Iya. Jadi dasar-dasar buktinya ada. Terus kemudian siapa lagi? Misalnya Pak Menteri yang dipanggil ya? Ini, Menkominfo, Pak Johnny Plate, Johnny G. Plate. Temannya siapa tuh ya? temannya ini. Teman kita semua, Kita karena semua. kan kita Oke. dalam politik semuanya berteman Iya, kan. benar dong, Gitu. benar Nggak ada dong. musuh yang abadi toh. Benar. Tapi hari ini Pak Johnny G. Plate udah ada di meja sidang, dia jadi terdakwa. Ada yang bilang juga ini politik nih karena Nasdem mendukung Anies, karena Nasdem mau masuk koalisi. Saya rasa enggak. Gimana ngejelasin? Ada yang ngaku saya emang ngasih 500 juta setiap bulan. Udah 20 kali ngasih. Kan gitu. Saya ngasih 40 miliar ke lembaga negara biar perkaranya beres. Ada yang ngaku juga. Saya ngasih 27 miliar ke A biar perkaranya beres. Ada juga. Itu kasus apa 27 itu? 27 ada banyak tuh Mas Sekjen. Pas saya izin lagi. Gue kebiasaan Ini nih ya. nggak Mas apa-apa lah. 27 itu kalau keterangan di persidangan ya, keterangan di pengadilan, ada saksi yang bilang, emang 27 kasih ke siapa? Itu dikasih ke Dito. Wah, katanya mana lagi? Menpora yang sekarang Dito ya. siapa? Oh, Dito Adetejo. Oh, Pak Menpora. Jadi katanya, kata saksi ya, Kata saksi. kita belum bisa bilang itu betul adanya karena masih di sidang, belum ada putusan. Betul. Tapi saksi bilang uangnya diserahkan 27 miliar untuk mengurus perkara. Kata saksi. Kata saksi. Kata saksi. Jadi ada uang-uang, ya itu gimana ngejelasin itu soal politik? Nah, tapi kan kadang-kadang walaupun udah disebut saksi nih, kalau misalnya dia sakti, nggak sampai KPK juga. Kan Ya. ada kasusnya, pernah ya, Jen ya? Iya, banyak. Nah. Banyak, makanya tadi lagi-lagi. Makanya kita ada prinsip tuh, apa namanya, azas praduga tidak bersalah. Jadi Ya. belum ada putusan, kita belum bisa bilang dia koruptor. Tapi kalau ada yang bilang dia politik, belum tentu juga. Karena tuh gimana tuh bukti-bukti yang udah diomongin di pengadilan? Ada kerugian negara gara-gara bangun BTS, kata lembaga negara, kata BPK yang hitung PKP, dia bilang ada 8,032 triliun. Nah, gimana ngejelasinnya itu uang hilang? Oke. Uang nggak efektif. Iya.
Ya nggak? Terus ada rumors ya, katanya memang ini kan di ICW 13 tahun ya. Memang kebocoran corruption itu 30% dari APBN ya? Sebetulnya memang itu butuh penelitian ya. Itu kan selama ini dasarnya hanya apa sih namanya penilaian-penilaian atau juga boleh dibilang asumsi. Faktanya apa? Kalau dibilang bocor, kemana bocornya? Kan belum ada yang bisa menjelaskan secara terperinci. Tapi itu pernah diungkap oleh Pak Mahfud loh. Iya. Artinya kan pasti punya dasar ya. Dasar. Pasti punya dasar. Tapi kalau saya tetap karena dia harus presisi, kita juga harus dengar juga Prof Mahfud emang dasarnya apa kan gitu. Meskipun kita semua tahu ya Prof Mahfud nih bukan tukang bohong ya. Kita percaya dia bukan tukang bohong, tapi dalam kacamata penelitian kan tentu harus ada dasarnya. 30%. Tapi kalau soal korupsi ini terkait dengan pejabat, saya kok meyakini ya bahwa dengan sistem yang sistem politik yang sudah sangat terbuka begini ini memungkinkan bagi siapapun, tidak pun dia mengambil uangnya, tapi kebijakannya itu juga pasti bisa disebut dengan mengarah kepada korupsi. Nah, kalau dalam pengamatan selama aktif di ICW itu, seandainya ada order dari si penguasa untuk mengambil seseorang itu seseorang itu kalau dicari-cari bisa nggak terkait dengan kesalahan atau kebijakan atau korupsi? Iya, dia itu emang tipis ini ya, Mas Rafiq ya. Tipis itu dalam arti begini, itu sangat mungkin, sangat bisa dilakukan. Ada order, tolong dong diproses. Tapi lagi-lagi, kalaupun dia ngorder dalam tanda kutip, ya dia tetap harus punya dasar-dasarnya, kan gitu. Dasarnya tidak suka? Tidak suka, kalau tidak suka saja kayaknya nggak bisa. Pasti nanti akan diuji di persidangan. Kan dengan dasar tidak suka itu, maka misalkan seseorang nih, bupati tertentu, saya mau itu diajar dulu deh. Oh, itu mengkriminalisasi namanya istilahnya. Mengkriminalisasi, tapi kan ada bukti, ditemukan bukti. Kan tidak mungkin seorang pejabat itu clear 100%. Nah, betul. Ya, tapi tetap kalau kita lihat kan banyak juga kalau kemudian dia dikriminalisasi, terus perkaranya batal, misalnya nggak jadi. Ya karena buktinya kurang, itu kan juga ada juga. Dan banyak juga perkara korupsi yang dibebaskan di tahap putusan pengadilan karena buktinya nggak cukup dan lain-lain. Jadi tetap Mas Rafiq, kalaupun dia disuruh akan dikriminalisasi, akan dihukum, tentu harus ada informasinya, harus ada bukti permulaannya juga. Kalau misalnya soal kebijakan, ya kebijakannya yang mana? Kebijakannya bertentangan sama hukum nggak? Kalau kebijakannya nggak bertentangan, nggak bisa dia dihukum. Tapi kan kita ngelihat ya, kan ini asumsinya adalah semua pejabat bermasalah. Pasti ada, bukan korup, dengan jabatannya itu dia berpotensi tinggi untuk melakukan kesalahan. Kita ngelihat hal-hal yang kayak Ibu Siti ya, yang begitu, kayaknya nggak mungkin deh. Stefadila. Iya kan? Nggak kayak kita ngelihat nggak mungkin lah dia bener-bener kok korupsi gitu, tapi kan ternyata terbukti dan dipenjara. Terus juga Menteri Kelautan ya Pak, kayak Menteri KKP ya. KKP. Iya, kayak Rohmin Dahuri. Iya, Rohmin Dahuri. Kayak yang sebelumnya berarti. Iya, ya. kayak banyak tokoh-tokoh yang kelihatan. Jadi kita sampai berpikir, ya ampun, yang kayak begini aja bisa masuk ya, gitu. Apa itu masalah sepele. Nah, kalau Pak Rohmin itu bukan APBN tuh. Nah, makanya itu kan kita sebagai politisi nih jadi takut juga ya. Berarti ini jangan-jangan tinggal siapa yang mau dimasukin, ibaratnya nih, siapa yang mau dimasukin karena satu dan lain hal. Ya kalau orderan atau karena salah, bukan salah langkah sebagai jabatan ya, tapi salah langkah menurut yang di atas ini, kita bisa dimasukkan dan dicari kesalahannya dan masuk gitu. Tapi kalau anak zaman sekarang bilang, apa tuh? Tidak semudah itu Ferguson. Oh, oke. Gitu kan? Ya. Sebenarnya masih ada harap, karena itu menyeramkan banget ya. Iya, tetap ini kan juga. Intinya sih yang kita bisa ambil pesannya, ya nggak perlu takut juga. Jangan juga kemudian gara-gara ada perkara korupsi orang takut. Saya rasa sih sepanjang dia nggak melakukan sesuatu itu dengan intensi atau kesengajaan, itu bisa gugur.
Karena kan syarat paling utama tuh orang suka bilang apa namanya, meeting of mind atau actus reus atau niat jahat. Jadi kalau niatnya nggak ada ngambil, tapi dia nggak sengaja, nggak bisa dipidana gara-gara nggak sengaja. Nah, Siti Fadila Supari misalnya, saya harus browsing sih sebenarnya, agak lupa perkaranya. Ada nggak bukti penerimaan uang yang dia terima? Misalnya, kalau ada bukti penerimaan yang dia terima di luar dari penghasilan, dan itu dari urusan perkara atau dari yang lain-lain, kan bisa juga dia dipidana gara-gara itu. Ya nggak? Bukan karena dia waktu itu mau mengungkapkan kasus ya pandemi yang nggak jadi itu gitu. Ya memang kadang-kadang kan katanya ya itu lagi-lagi ya, kita harus meletakkan itu sebagai hak. Jadi silakan aja Ibu Siti Fadila Supari mau bilang ini gara-gara ini gara-gara itu, kita harus letakkan sebagai hak. Itu terserah dia. Dia punya hak. Itu bukan kata dia, ini rumors ya. Misalnya katakanlah dia mau bilang begitu, itu hak. Atau yang paling baru nih misalnya Ibu Karen dari Pertamina. Kan dia bilangnya juga kan, kita untung kok. Kok KPK bisa bilang rugi? Ya, kita letakkan sebagai hak. Tapi kasus itu jadi aneh loh, itu dari kejaksaan dibawa ke KPK. Kayaknya itu perkara yang berbeda deh, Mas. Perkara yang berbeda. Kalau untuk yang di kejaksaan, seingat saya tahun 2020 itu dia udah diputus oleh pengadilan. Itu istilahnya putusan lepas. Jadi kalau orang dihukum nih, ada lepas, ada bebas. Kalau yang bebas itu adalah dia betul-betul tidak melakukan perbuatan dituduhkan. Kalau lepas, dia melakukan perbuatan, tapi perbuatannya bukan kejahatan. Nah, yang Ibu Karen lakukan pada waktu itu, menurut putusan pengadilan, dia melakukan kebijakan itu, dia ngambil keputusan itu, tapi itu bukan kejahatan, bukan kriminal. Nah, yang di KPK ini kita juga nggak tahu kan, karena KPK belum ngejelasin, tiba-tiba udah tersangka, udah jalan prosesnya, ya kita belum tahu secara detail. Mungkin kita harus nunggu di pengadilan kali ya. Jadi dalam perspektif ini sebagai aktivis anti korupsi ya, apa sih yang hubungannya antara hukum dan politik dalam konteks kenegaraan? Karena kita melihat memang ada satu ketidakpastian dalam konteks hukum itu. Kita melihat banyak sekali para pejabat itu tiba-tiba didor, diperkarakan, dikasuskan, hanya karena memang ada tema-tema politik yang sedang berkembang saat itu. Jadi apakah memang ada irisan, ada keterkaitan, atau memang ini ada sebuah rekayasa, atau ini berdiri sendiri, atau seperti apa? Sebab kita kan ingin bahwa ya politik itu harus berjalan sebagaimana asas demokrasi yang berkembang, yang kita cita-citakan bersama. Dalam sisi lain, hukum itu kan juga harus ditegakkan, lebih clear sebagaimana aturan main gitu. Tapi kalau lihat situasi baik yang kemarin maupun akhir-akhir ini, seolah-olah ada keruwetan dalam konteks ini. Hukum seolah-olah berdasarkan order ya. By design, order. Apalagi memang temanya juga benar-benar panas hari. Iya, kadang-kadang sih saya setuju juga sih dengan ada gium itu ya. Kadang-kadang ya. Cuma lagi-lagi ketika ada perkara yang muncul, saya selalu melihat dari berbagai macam perspektif ya. Kan kalau bicara politik menurut saya sederhana ya, itu menang atau kalah. Kalau hukum itu benar atau salah. Tapi miris ya wajah politik kayak gini loh. Dulu kan jadi politisi itu sesuatu yang membanggakan ya. Bahkan kan dari awalnya kan dari zaman dulu kan. Saya bangga kok. Saya masih bangga. Masih bangga ya. Bangga. Nah, ini aku udah di tengah-tengah nih. Karena gini. Ya? Karena kayak anak aku yang SMA nih, udah ngomong gini. Udah jangan jadi politisi, dia udah jadi yang lain aja karena malu. Sampai malu karena tuh wajah politik itu banyak orang mengidentifikasikan dengan wajah koruptor. Lah ini kan udah gawat banget gitu loh. Sedangkan kan jadi untung masih ada yang semangat gitu. Ini aja aku sebenarnya semangatnya udah bingung nih. Semangat tapi kok wajahnya tuh terlalu miris gitu untuk diperjuangkan sebenarnya. Itu makanya itu label yang agak mengerikan sih. Kalau sampai kemudian politik
itu identik sama koruptor, itu udah menurut saya ya. Udah mengarah ke sana. Secara perspektif salah, secara akademik pun juga kayaknya salah juga. Dek, nih, Ade umur berapa? 26. Menurut Ade, koruptor sama politisi dekat nggak? Dekat. Tapi wajah politisi udah pasti koruptor nggak? mencerminkan wajah koruptor nggak? Jujur, jawab jujur. Iya. Sih? Iya, makanya tadi. Maksudnya adik-adik yang lain ini banyak sekali. Bener. Kan nggak enak banget nih kita sebagai politisi kayak, Iya. kalau kita beli apa disangkanya korupsi lagi kan, bener nggak? Kan pertanyaannya nih, kalau saya yakin pandangan itu salah. Terus semua orang salah. Terus kita harus ikutan salah. Ya enggak dong. Kalau saya tetap ini ngomongin prinsip ya. Ini ngomongin prinsip itu ya. benar, itu Kita benar. lagi uji Itu nih. Kita ngomongin prinsip, Komitmen anak muda terhadap Itu politik. Kita dia. ngomongin prinsip ya. Memang politik itu benar-benar ini apa namanya? Saya ngerasain juga secara pribadi ya. Dulu orang kalau ketemu seneng gitu kan. Wah, foto. Sekarang kalau mau foto tuh misalnya dia adalah orang yang non partisan. Misalnya gini. NGO, LSM itu kan secara gagasan dia harus non partisan. Dia kadang-kadang foto dengan politisi tuh agak gimana nih gitu. Saya ngerasa tuh, iya ya. Mungkin karena saya politisi ya. Dulu waktu di cewek nggak gitu kan? Iya. Justru gitu. lebih. Itu, justru dianggap pahlawan. Iya. Sekarang belum dianggap, korupsi aja udah dianggap penjahat kira-kira gitu. Ini anak ngomong apa sih? Oh, ini karena politik. Misalnya kita ngomentarin isu udah berusaha nih secara proporsional, datanya, angkanya, informasinya. Tapi karena kita orang Perindo, ngomentarin siapa nih? Oh, ngomentarin politisi Nasdem. Oh, pasti ada motif politik. Benar. Udah gitu ya, udah di framing. Nah, itu saya rasa sesuatu yang nggak boleh disalahkan juga. Emang udah begitu situasinya, pandangannya. Tapi kan kemudian apa kita harus tunduk, harus ikut dengan gaya berpikir itu kan nggak juga. Gitu. Kalau saya lebih memilih tadi kan semangatnya kan kalau mau merubah negara ya lewat politik. Nah itu kalau gitu. Terkait dengan itu apa upaya sebagai aktivis anti korupsi ini kan mestinya ada kegelisahan yang besar ya. Iya, betul. Terhadap fenomena hari ini. Hari ini gerakan masyarakat sipil itu menurut saya ya, gerakan NGO dan lain-lain segala macam ya dia mudah untuk ditekan hari ini gitu. Beda dulu dia bisa menekan balik, dia bisa melawan balik gitu. Kenapa Hari ini bisa gitu? ya mungkin situasinya menurut saya juga kader-kader di NGO juga berkurang gitu ya. Atau kader-kader NGO sudah mulai pragmatis? Ada juga yang transformasi ke politik kayak saya ya. Ada juga yang kemudian masuk ke pemerintahan. Bukan yang masih bertahan itu jangan-jangan sudah mulai pragmatis. Kita nggak tahu juga. Nggak tahu juga sih Mas Rafiq. Kan bisa membaca fenomena. Iya. Saya melihat memang saya tidak melakukan justifikasi ya, tapi saya lihat banyak sekali generasi muda yang saya impikan dia punya idealisme yang cukup besar gitu ya, mempertahankan integritasnya, ternyata juga ikutan terimbas bagian dari itu ya. Memang juga kadang-kadang di internal bukan internal ya, di perspektif NGO atau LSM atau misalnya gerakan masyarakat atau aktivisme deh, ada juga aktivis yang kemudian kalau demo dia tergantung dari operasional yang dikasih kan gitu, tergantung dari apa nasi bungkus yang disiapkan kira-kira gitu ya, Wanibiro apa panas bung, pasukan nasi bungkus misalnya, tergantung juga ya. Memang ya macam-macam, tapi saya tetap berpandangan bahwa kembali ke tadi soal politik ya kan, ya ini kan upaya buat merubah. Kalau cuma sekedar hanya gerakan satu persatu ya kita hanya benahi keadilan di satu sektor aja. Benar. Ya enggak, saya sendiri misalnya kita mendampingi masyarakat misalnya yang kena gusur karena nggak adil atau ada korban pembunuhan, kekerasan seksual, kita bantu mereka cuma satu yang terbantu. Tapi kalau orang politik dia betul menggunakan prinsip-prinsip yang baik, masuk ke dunia kekuasaan, saya rasa dampak perubahannya bisa lebih luas dan itu yang nggak dimiliki. Daripada cuma ngeritik-ngeritik di luar nggak ngapa-ngapain, benar nggak? Betul. Dan saya juga hari ini sedang berusaha juga sebisa mungkin nih memiliki wajah apa yang namanya, bahwa politik tuh partai itu bisa kita pakai untuk bantu orang secara langsung. Betul. Bukan hanya soal pencitraan. Contoh, udah berapa belas perkara
kekerasan seksual ini. anak yang diurus Perindo, orang yang masuk ke penjara. Semua masuk berhasil deh. Ada yang 11 tahun di penjara, ada yang didenda sama pengadilan, bayar restitusi atau ganti rugi 1 miliar. Benar. Ada yang dihukum mati nggak? Oh, mati belum, kita belum sampai di Seumur situ. hidup sudah. Belum ada. Kalau yang ini ya, selama saya di partai ini ya, artinya saya juga pengen ngasih lihat sama orang-orang di luar sana, wajah partai politik itu nggak sepenuhnya yang dibayangkan. Oh, ini korup, apa namanya? Hanya menginginkan kekuasaan. Menginginkan aja. kekuasaan, betul. Iya, pasti. Tapi kita ada butuh kekuasaan buat merubah. Tapi kan ada yang gitu. dilakukan kok gitu Tapi ya. ada. Ketimbang di luar nggak Ketimbang ngapa-ngapain di luar, kan? Iya. Ngeri Bahkan juga ya. misalnya kita partai politik mendampingi ada tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri, dia nggak berdokumen, orang bilangnya TKI ilegal lah ya. Ya. Itu kita urus pulang ke Indonesia. Buruh migran. Buruh migran. Kita urus. Yang urus siapa? Partai. Yang menyerahkan siapa? Dari kementerian menyerahkan langsung kepada Partai Perindo untuk dibawa pulang ke tempatnya. Jalan. Politik nggak? Politik. Partai-partai. Bisa bantu orang. Jadi saya pengen ngasih lihat juga gitu loh, bahwa ini partai tetap bukan apa ya pandangannya bahwa oh ini ketika wah udahlah pasti dia pikiran dia gimana caranya dapat suara sebanyak-banyaknya kan gitu kan. Itu betul. Iya. Tapi Tapi nggak melulu soal itu, iya. dia pun juga berbuat. walaupun nanti kita akan diserang ya kan bisa juga kalau mau berbuat baik nggak usah pamrih gitu. Tapi kan itu sesuatu yang berbeda gitu ya. Saya mau kasih gambaran begini. Kadang-kadang ini kok partai politik kalau ngasih bantuan hukum kok harus diliput media. Nah, Ya, ini harus juga dong. harus dilihat. Kenapa harus diliput media? Mungkin satu sisi ada urusan politiknya biar dapat suara, dapat simpati. Tapi di sisi lain, inilah yang kita sebut dengan pressure group. Ya enggak? Ketika dia naik di ruang publik, semua orang akan hati-hati. Jaksa lagi nangani, wah, udah di media nih ya. Kayaknya kita harus ini deh. Atau penyidik lagi nanganin perkara, wah, udah perhatian publik nih, kan gitu. Walaupun saya tetap bukan memaksa bahwa no viral, no justice, enggak. Tapi ini hanya menggunakan media sebagai pressure group agar memastikan ini semua jalan dengan baik, gitu. Gitulah. Semua jerah untuk tidak melakukan itu. Itu lebih penting Tidak lagi. Itu lebih penting lagi. Efek jerah dalam Efek jerah, konteks ya. itu. Dengan profil ini kan bisa menjadi salah satu bukti bahwa politik itu memang tidak melulu soal kekuasaan. Betul. Dengan adanya bagian dari proses advokasi Betul. terhadap masyarakat yang tidak dalam keberuntungan, sedang dirundung persoalan sosial, persoalan hukum yang lain, itu ya ada partai politik yang berpihak dalam konteks itu. Nah, saya melihat ini memang sesuatu yang sangat positif agar masyarakat itu semakin percaya diri bahwa politik itu tidak menjadi bagian dari yang korup, tidak menjadi alat untuk melakukan korupsi, walaupun memang sistem politiknya itu kan memang sangat terbuka hari ini, memungkinkan bagi siapa saja orang baik masuk politik bisa jadi buruk, karena sistemnya itu memang tidak membuat orang baik menjadi baik. Betul. Tapi orang baik menjadi semakin buruk kalau dia tidak punya integritas, tidak punya ketahanan dalam sisi moralitas, sehingga dia akan runtuh dengan sistem politik yang ada hari ini, apalagi di birokrasi. Misalkan ya, menteri dipilih, diputuskan ada menteri yang baik, tetapi sistem birokrasinya sudah sangat mencengkram, dia tidak mampu melakukan perubahan karena yang punya eksekusi dalam sisi teknis itu kan eselon 1 dan sampai ke tingkat bawah. Menterinya bisa terombang-ambing kalau tidak punya kekuatan yang cukup besar. Nah, ya ini memang jadi tantangan bagi siapapun, dan apalagi politisi muda begini lebih punya integritas dan punya harapan untuk mengkreasi politik kekuasaan itu dengan penuh pengabdian. Ya, kita harus apresiasi, hanya memang kita berharap konsisten kalau sudah masuk Senayan. Ya. Itu tantangan berikutnya. Nah, Hari ini kan kita belum pernah teruji nih ya. dan belum ada yang menggoda dalam tanda petik, karena Betul sekali. itu korupsinya bisa berjamaah di DPR. Betul. Betul. Jangan-jangan juga
memang saking tersistemnya nggak bisa lepas gitu, Nggak emang bisa udah lepas, terjebak ya. gitu. atau mungkin kita dianggap alien. Begitu masuk misalnya karena kita nggak ikutan, ya udah kita ter-exclude, kita ada di luar sistem, Jadi terasing kan? terasing, kita jadi kayak semacam alien yang datang di pesta manusia, kira-kira gitu. Gitu. Tapi itu bukan berarti kaula muda jadi nggak masuk Betul, politik, betul, karena kalau makin nggak masuk politik, ya makin nggak ada harapan. Saya mau tanya, ini kan ada 3 pasangan capres lah. Kalau kita lihat di publik ini, kira-kira capres mana yang dalam perspektif hukum ya, anti korupsi dan segala macam, ini yang lebih kecil dalam konteks persoalan-persoalan korupsinya. Kalau dari anak muda saya rasa saya lebih suka Mas Ganjar Pranowo sih memang. Ya, karena secara saya bisa menjelaskan banyak hal, misalnya kalau Mas Ganjar kan dulu sebut kan Mas Ganjar korupsi KTP misalnya. Benar. Kalau orang dengerin sidangnya, baca putusannya, baca surat dakwaannya, bagian mananya Mas Ganjar yang korup? Nggak ada. Mas Ganjar dibilang korup karena keterangannya Pak Setia Novanto. Pak Setia Novanto kenapa bilang Mas Ganjar terima uang? Itu karena Adi Narogong, pelaku lainnya bilang ngasih uang ke Mas Ganjar. Di sidang sendiri, Adi Narogong, dia bantah, saya nggak pernah. Membantah ya. Nggak pernah. Jadi semua yang diasumsikan itu udah dibantah semua di sidang dan udah jadi petikan putusan pengadilan. Dan tidak terbukti ya. Ada buktinya. Orang bisa ngomong apa aja, tapi kalau nggak ada buktinya. Ya, gitu. Jadi menurut saya clear ya dari isu hukum ya. Apa ya? Kayaknya nggak ada. Jadi Pak Ganjar tidak pernah korupsi Sejauh ini belum ada putusan pengadilan yang bilang dia korup. Oke. Kalau 2 calon lainnya? 2 calon lainnya juga kayaknya belum pernah disebutkan juga sih ya. Jadi artinya ketiga-tiganya sebetulnya secara isu belum ada yang bilang bahwa mereka menjadi terpidana korupsi, belum ada. Kalau Tapi gitu saya tanya pilihannya aja jatuh kemana nih? Kalau pilihan sudah pasti ke Mas Ganjar. Oh iya. Karena udah jadi pilihan. Cuman kalau cawapres, ya tergantung arah Mas Rafiq maunya siapa. Kalau Mas Rafiq yang bilang, Tam, tolong ini ya, kita akan coba siapkan gitu. Ini kan perspektif anak muda. Biar anak-anak muda itu juga bersemangat memberikan dukungan kepada calon presiden pilihannya Mas Tam. Iya, siap. Jadi kalau harapannya apa nih untuk Mas Ganjar? Kalau harapan sih ya sebenarnya sudah pasti hal-hal yang udah bagus dilanjutkan, ya enggak? Ada yang bilang Jokowi presiden yang gagal, ya enggak lah. Enggak lah. Enggak pernah ada tol sebelumnya. Iya gitu, walaupun tolnya ini MBZ lagi kena. MBZ lagi kena juga ya. Iya. Tapi lagi-lagi namanya produk atau apa namanya ya karya itu pasti ada juga orang yang nggak puas atau ada juga kesalahan juga gitu. Tapi saya rasa legasi-legasi yang udah ada dilanjutkan. Itu kan poin yang paling pertama ya, karena kita nggak ada waktu juga nih buat coba-coba. Bener, gitu tapi aku setuju loh. Walaupun misalnya tol MBZ itu terkait korupsi ya, tapi at least sekarang kita punya tol. Biasanya ke Jogja lama banget nih kan? Lama banget, bener. Belum yang di Papua. Bener, belum kita punya kereta. Oke, ada korupsi, tapi kalau nggak ada Pak Jokowi nggak pernah terjadi loh tol-tol itu udah dari zaman kecil sampai punya anak lagi, ya benar nggak? Iya, itu dilanjutkan. Nah, yang kedua, benar, mungkin sudut pandang itu yang harus diluruskan nih. Jangan ngelihat tol itu Bandung itu korupsi ya? Gitu. Jangan itunya aja, tapi lagi-lagi kan namanya masyarakat, kita nggak bisa batasin kan. Memang sempurnanya nggak usah ada korupsi, kayak kita masyarakat kan pengennya jangan ada korupsi dong gitu. Karena kan di masyarakat juga susah gitu kan. Jadi pembangunan jalan terus, yang korupsi ditindak. Benar, karena kalau sebenarnya justru ya, ketika ada pembangunan ini kemudian ada korupsinya, itu kan sebenarnya upaya untuk menyelamatkan jalan itu sendiri. Kan dalam korupsi itu nggak cuma sekedar menghukum orang seberat-beratnya, tapi memulihkan kerugian negaranya. Misal, dalam tol tersebut ada kerugian negara sekian. Satu T sekian misalnya. Nah, ada undang-undang di Undang-Undang Tipikor itu, tindak pidana korupsi, itu soal pengembalian
kerugian negara yang dinikmati. Kan bisa. Yang nikmati dituntut lagi, jaksa paksa dia untuk dikembalikan. Atau asetnya yang diduga dari kejahatan dirampas lagi. Kan sebenarnya upaya biar ada yang ngambil ya, gara-gara bikin jalan, ayo kita kejar lagi, kita balik lagi ke negara. Namanya aset recovery. Ya kan? Jadi saya rasa kalau ada proyek, ada penanganan perkara korupsi, jangan kemudian dicap negatif proyeknya, tapi orangnya yang korupsi itu yang negatif, dan sebetulnya itu adalah upaya buat menyelamatkan yang rugi tadi, yang hilang tadi, yang dimakan orang nggak bertanggung jawab tadi, kan gitu. Dan sebetulnya. jangan presidennya yang disalahin terus itu ya. Tapi tahun politik, semua orang punya pandangan masing-masing, ya kita nggak bisa salahkan, gitu. Tapi kita tetap berharap ke depan Mas Ganjar bisa lanjutkan itu. Siap. Sukses buat Mas Ganjar. Dan kita semua dong, termasuk Mas Taufik juga harus sukses. Pasti. Guys, jadi udah denger ya dari Mas Tama, jangan kita itu menilai semua politis itu koruptor atau proyek yang terindikasi korupsi itu terus kita ngejelekin proyeknya. Jadi tetap semangat di politik. Karena masih ada orang-orang yang berjuang untuk kebaikan di politik Indonesia hari ini. Bye guys, sampai ketemu lagi. Dadah.